Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iza Mulydia Shanti dari jurusan Teknologi Hasil Perikanan. Hari ini saya akan menjelaskan ringkasan materi dari mata kuliah Literasi Digital. Dari awal pembelajaran, saya mulai memahami bahwa literasi digital itu bukan hanya sekadar bisa bermain HP, laptop, dan juga aplikasi, tapi lebih ke bagaimana kita bisa menyaring informasi, berpikir kritis, memanfaatkan teknologi yang telah ada, juga menggunakannya sebijak-bijaknya. Kenapa? Karena di zaman sekarang ini, informasi itu bisa sangat mudah menyebar lewat media sosial dan belum tentu semuanya benar. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui mana informasi yang valid dan juga mana informasi yang tidak valid. Di pertemuan selanjutnya, saya mempelajari tentang aturan penggunaan teknologi, terutama yang berkaitan dengan UU ITE. Dari materi ini saya menyadari bahwa apapun yang kita tulis atau apapun yang kita unggah pasti bisa berdampak dan bisa juga di bawah ke ranah hukum. Kemudian saya juga diajarkan menggunakan Mendeley dan Turnitin. Awalnya saya merasa Mendeley ini ribet dan merepotkan, namun setelah saya tahu bagaimana cara menggunakan Mendeley, saya jadi ketagihan untuk menggunakan Mendeley untuk mempermudah saya menyitasi dan juga memunculkan daftar otomatis untuk di karya tulis ilmiah saya. Dan untuk Turnitin, sebenarnya saya sudah diajarkan dengan Bapak bagaimana cara menggunakan Turnitin. Namun saya belum sempat mempraktekkan hal tersebut karena kampus saya belum bekerja sama atau belum memiliki akses lisensi resmi dengan Turnitin. Sehingga penjelasan mengenai Turnitin itu hanya sekedar teori, yaitu fungsinya sebagai untuk mengecek tingkat kesamaan dan juga plagiarisme dalam karya tulis ilmiah. Selanjutnya saya juga belajar menggunakan Google Scholar. Dari situ saya jadi terbiasa untuk mencari sumber yang lebih terpercaya untuk tugas dan karya tulis ilmiah saya. Nah, saya juga belajar bagaimana cara menggunakan fitur seperti filter tahun, mengsitasi otomatis, dan juga mencari artikel yang terkait. Nah, keunggulan Google Scholar sendiri adalah yaitu sumbernya berasal dari jurnal, artikel, dan buku ilmiah yang telah dipublikasi secara akademik. Jadi, sumber informasinya itu lebih valid daripada Google biasa. Nah, di pertemuan selanjutnya saya diajarkan bagaimana cara menggunakan Canva untuk PowerPoint. Nah, saya baru paham bahwa PowerPoint yang baik itu bukan hanya isinya full tulisan, bahkan bisa loh hanya gambar saja, tapi asalkan kita dapat menjelaskan gambar yang kita masukkan tersebut. Terus juga saya belajar mengenai pertanyaan pemantik agar audiens tidak bosan. Nah, di pertemuan selanjutnya saya belajar bagaimana cara membuat kuesioner dengan baik menggunakan Google Form, yaitu salah satu fiturnya ada skala linier, paragraf, pilihan ganda, dan juga drop down. Setelah itu saya juga belajar secara kolaboratif menggunakan Google Workspace seperti Google Docs, Google Sheets, Google Slides, dan juga Google Meet. Tujuannya adalah supaya kami bisa kerja kelompok secara online dengan lebih efisien. Dengan fitur seperti real-time editing, kami tidak perlu lagi saling mengirim file berkali-kali setiap ada revisi. Jadi cukup hanya dengan satu link, semua anggota itu dapat mengakses, mengedit, dan dapat memberikan komentar. Hal ini sangat bermanfaat bagi kami karena biasanya di setiap kelompok itu selalu beda jurusan, jadi kami susah untuk menyesuaikan jadwal untuk kerja kelompok secara offline. Jadi dengan adanya Google Workspace ini sangat membantu kami untuk kerja kelompok secara online. Selanjutnya saya juga belajar membangun profil profesional di LinkedIn dan juga saya membuat postingan pertama saya di sana, yaitu di LinkedIn. Nah, waktu mulai menyusun LinkedIn itu saya baru ngeh bahwa fungsi LinkedIn itu bukan hanya sekedar buat mencari kerja, tapi juga sebagai wadah untuk membangun personal branding seperti memamerkan skill dan juga pengalaman. Dan dari sana saya sadar bahwa jejak digital itu sangat luas sekali. Setelah mempelajari materi literasi digital, saya menyadari bahwa banyak hal yang awalnya tidak saya pahami kini menjadi lebih jelas. Mulai dari mencari sumber yang kredibel, menggunakan tools seperti Mendeley dan Google Scholar, sampai bekerja sama menggunakan Google Workspace. Itu semuanya benar-benar membantu saya dalam proses pembelajaran di perkuliahan. Terus juga mata kuliah ini tuh bukan hanya sekedar memberikan teori, tapi juga pengalaman langsung tentang bagaimana cara memanfaatkan teknologi dengan cara yang tepat.
Nah, saya jadi lebih sadar bahwa teknologi itu bukan hanya sekedar alat, tapi sesuatu yang bisa mempermudah pekerjaan, meningkatkan produktivitas, dan membantu kita bekerja lebih efektif selama digunakannya dengan bijak. Terus, bagi saya literasi digital itu bukan lagi hanya materi perkuliahan, tetapi bekal penting untuk dunia kerja dan kehidupan sehari-hari. Saya merasa lebih siap untuk menghadapi dunia digital selanjutnya. Bukan hanya sebagai pengguna biasa, tetapi sebagai orang yang mampu memanfaatkan teknologi secara cerdas, aman, dan bertanggung jawab. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga ringkasan ini bermanfaat bagi semua yang menonton. Dan semoga hal ini menjadi pengingat bahwa teknologi itu akan terus berkembang. Tapi kitalah yang akan menentukan bagaimana teknologi itu digunakan ke depannya. Saya akhiri mengenai penjelasan materi literasi digital. Saya mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.